Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk framework MCDM Electre ya. Sebelumnya ini saya perbaiki slide-nya. Ternyata ada kesalahan yang sangat fatal di ini ya, yang saya share, yang saya upload sebelumnya dan sudah saya take down dan saya sudah ganti dengan yang Electre ini. Jadi saya tidak ada yang mengingatkan ya waktu itu di semester kemarin. Jadi ada yang keliru. Jadi yang di sini saya contohkan itu ada yang keliru. Jadi ini saya perbaiki. Silakan Anda download lagi di slide yang terbaru. Baik. Sebentar, saya perlu membuka. No, tidak. Baik, ini adalah video pembelajaran untuk Electre, di mana Electre itu ini apa sih, Libre? Electre itu adalah masuk ke kategori yang ketiga gitu ya. Jadi kita masih menyisakan Electre dan Prometi. Untuk yang Electre itu masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu keluar. Oke. Apa itu kategori yang ketiga? Kategori yang ketiga itu yang menggunakan komputasi yang sedikit lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi kalau nanti Anda perhatikan, mereka pada dasarnya juga menggunakan dasar-dasar yang atau menggunakan istilahnya itu latar belakang ya, latar belakang kenapa mereka menciptakan model baru atau framework baru. Sebentar. Ini kah? Oh bukan. Sebentar. Jadi saya lanjutkan. Untuk Electre sebagai kategori yang ketiga, nanti Prometi juga masuk kategori yang ketiga, itu menggunakan aspek komputasi yang lebih, sebenarnya tidak sangat kompleks ya, tapi lebih banyak kan gitu. Jadi aspek yang diperhatikan itu tidak sesederhana di kategori 1 ataupun kategori kuda. Kalau kategori yang kedua. Kalau kategori yang kedua itu kan sifatnya agregasi. Kalau di kategori yang ketiga itu murni outrank. Jadi kalau murni outrank itu sebenarnya mirip dengan preference ya, yang sudah diperkenalkan di AHP, pairwise comparison itu ya. Nah, yang mirip di situ. Cuma kalau hitungannya tidak melakukan proses agregasi. Nah, oke, lanjutkan. Ini sebenarnya ada sejarahnya juga ya, dan menurut ukuran dari ditemukannya, tentu saja kategori yang ketiga ini lebih baru dibandingkan framework atau metode di kategori 1 ataupun kategori 2. Oke. Secara singkat sebenarnya penemunya Bernard Roy ini beliau ini proses untuk menciptakan Electre ini ya. Jadi sebenarnya dari bahasa Perancis gitu ya, elimination et coi translating reality. Jadi disebut sebagai Electre. Dan beliau ini memang native dari orang Perancis ya. Jadi metode-metode yang beliau ciptakan itu awalnya biasanya menggunakan bahasa Perancis. Nah, tahun 90 ini kurang lebih. Jadi sebenarnya beliau ini berusaha menciptakan Electre itu dari tahun sebelumnya sudah sampai setelah 90-an juga sudah. Jadi antara 89, 90, 91, 92, nah itu kurang lebih gitu ya. Kurang lebih itu beliau bekerja untuk menciptakan framework baru. Nah, idenya gitu ya, sama seperti semua framework baru yang diciptakan, pasti ada yang menginisiasi diciptakannya model tersebut apa kan begitu. Nah, sebenarnya ini lompatannya itu dari ini ya, weight summation. Jadi kita sudah mempelajari SAW. Di SAW itu konsepnya menggunakan weight summation ya, summation weight atau
ya sederhana, hanya mengkalkulasi dari weight gitu ya dan ratingnya kan begitu. Nah, ide dari Bernard Roy itu yang elektrik yang diciptakan oleh Bernard Roy ini juga sama. Jadi seperti dalam kategori yang kedua, jadi kekurangan-kekurangan atau limitation dari kategori 1 itu berusaha diberikan solusinya di elektrik ini, seperti itu. Jadi kalau secara karakteristik ya, maksudnya karakteristik ide itu tidak jauh berbeda seperti kategori yang kedua, hanya saja nanti karakteristik yang cukup membedakan dengan kategori yang kedua itu adalah yang ini ya. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dia menggunakan outrank. Jadi outrank itu istilahnya juga melihat preference gitu lah. Mana lebih disukai ini, apakah lebih disukai ini. Mirip seperti AHP ya. Dalam AHP kita mengenal pairwise comparison gitu ya. Cuma kalau dalam AHP itu sifatnya itu secara umum gitu ya. Secara misalnya kategori ini dengan kategori ini lebih cenderung yang mana gitu ya. Alternatif ini dengan alternatif ini cenderung yang mana kan begitu. Tapi kalau dalam outrank ini nanti lebih detail untuk tiap-tiap kriteria. Jadi dibandingkannya ya sama seperti pairwise comparison, dibanding-bandingkan seperti itu, cuma lebih detail masuk ke ratingnya. Nanti bisa dilihat. Atau misalnya ini di lecture yang lama ini juga sudah slide yang lama ini sudah saya jelaskan juga. Baik. Kemudian ini mungkin tambahannya ya, yang lain tadi agak tidak jauh berbeda seperti yang lain. Yang menjadi concern juga oleh inventornya itu adalah kalau dalam pairwise itu kan Anda mungkin ini ya, yang ini sudah ada catatannya yang kemarin, yang pairwise this one. Ini kan mengukur misalnya A, ini kan kriteria gitu ya, dengan atau alternatif ya. Jadi seperti itu. A, B. Ini kan secara umum gitu ya. Dibuatnya kan secara umum, padahal skala gitu ya, skala preferensi misalnya antara baik antara A dan B dengan A dan C itu bisa jadi berbeda gitu ya, skala perbandingannya. Itu juga menjadi alasan. Jadi tidak bisa hanya melihat preference dengan menggunakan pairwise comparison seperti yang ada di AHP begitu. Harusnya dilihat lebih detail lagi gitu ya. Jadi lebih dalam lagi untuk memastikan skala dari preferensinya itu tepat. Kira-kira seperti itu. Kalau yang ingat ya di AHP itu kan modelnya seperti ini. Ya kan? Jadi antara A1 dan A2 kan gitu ya. Itu kalau yang alternatif. Kalau yang kriteria yang tadi misalnya kriteria A versus kriteria B. Nah, ini kriteria A dengan versus kriteria C. Nah, bisa jadi yang dimaksudkan oleh Roy ini perbandingan skala A dibandingkan B dengan A dengan C itu tidak bisa disamakan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kan begitu. Mungkin yang kalau A dan B 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A dan C itu pilihannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa diseragamkan. Nah, itulah kemudian tidak cukup model preferensi dengan menggunakan pairwise comparison. Nah, idenya itulah dengan menggunakan outrank nanti. Jadi dilihatnya itu dengan melihat degree-nya gitu ya, dari derajat preferensinya itu dan kemudian antar kriteria kan begitu. Jadi mirip seperti AHP melihat preferensi antar kriteria tapi lebih detail dengan melihat value-nya. Seperti itu. Itu secara teknis ya. Saya perlu tuliskan tidak ya? Biar cepat maksudnya. Oke ya, jadi mungkin sudah mencukupi karena tidak jauh berbeda. Intinya secara konsep ingin memperbaiki with sum gitu ya. Seperti juga kategori yang kedua, kemudian perbedaan karakteristiknya hanya pada tadi secara teknikal gitu ya, technical outrank-nya tadi, preferensinya itu. Dan alasannya apa kan begitu tadi, itu tadi sudah saya jelaskan. Secara spesifik kalau Bernard Roy itu membandingkannya bukan dengan SAW ya, walaupun maksudnya beliau pivot dari framework yang beliau gunakan bukan SAW. Jadi sama-sama sum weight. Nanti saya baca lagi, weight sum, tapi bukan SAW.
Ini saya tuliskan berapa? Oke, topsis ya. Ini saya masuk elektrik. Oh ya, elektrik di sini nanti elektrik itu sebenarnya dikembangkan terus ya. Jadi ada elektrik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dengan sedikit ya ada perbaikan-perbaikan tersebut, perbaikan-perbaikan. Nah, yang saya sampaikan di sini itu adalah yang tipe yang kategori dasar yaitu elektrik 1. Ini adalah elektrik 1 ya. Jadi harus diperbaiki. Kalau elektrik 2 apa itu nanti tidak saya jelaskan di sini, nanti Anda bisa membaca sendiri. Ada sedikit perbedaan saja kalau ada aspek apa diperhatikan, jadi elektrik 2 ada aspek tertentu dan seterusnya. Sampai setahu yang saya tahu 1 sampai 5. Elektrik itu ada elektrik 1 sampai elektrik 5. Cuma yang paling sukses yang saya tahu itu elektrik 1 dan 3. Yang paling sukses. Jadi sukses digunakan dalam terapan-terapan itu elektrik 1 dan elektrik 3. Jadi saya kira tidak keliru kalau saya cukup menjelaskan dulu untuk yang elektrik 1. Oke, seperti itu ya. Jadi yang digunakan pivot oleh Roy itu bukan SAW, tapi jenis lain, framework lain, kalau tidak salah namanya Marsan gitu ya. Marsan. Jadi ini generasi pertama. Generasi pertama seperti juga SAW atau kategori yang pertama. Oke ya, jadi semacam itu. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jadi elektrik itu model preference-nya itu kemudian akan menjadi kernel gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu, jadi kayak sebentar saya tuliskan di sini tambahannya. Yang tadi sudah saya tuliskan, sudah saya sampaikan ya. Jadi tidak perlu saya tuliskan lagi. Nah, dalam elektrik itu dia memperhatikan outrank yang kemudian akan menjadi kernel. Kernel itu kayak core gitu ya. Istilahnya itu di sini kernel. Kernel Anda mungkin mengenal kernel di sistem operasi ya. Di sistem operasi di mana di situ menjadi semacam pattern gitu ya. Jadi membuat pattern. Jadi nanti outrank-nya itu pada dasarnya akhirnya itu tidak melihat ya, akan menjadi kernel. Bentar, semoga saya bisa menjelaskan dengan baik. Memperhatikan outrank yang kemudian akan menjadi kernel, di mana kernel itu akan menjadi pattern gitu ya. Pattern untuk memperhatikan antara kategori ini dan kategori ini, tapi lebih detail ya, kategori ini untuk yang ruang metrik yang mana gitu, yang lebih disukai yang mana kan begitu modelnya. Jadi kalau dalam Pairwise itu kan lebih umum ya, A dan B lebih disukai mana. Tapi kalau dalam elektrik itu A dan B di posisi matrik yang mana gitu ya, di posisi matrik yang mana yang lebih disukai, seperti itu. Dah, itu nanti akan membuat semacam set of kernel gitu ya. Kalau sudah saya tutup tadi kalau yang saya tunjukkan di slide yang lama itu saya tunjukkan model kernel itu menunjukkan dengan graf gitu ya, dengan graf kernel. Nah, nanti semuanya itu mengikuti, kalau patternnya itu sudah ditetapkan, nanti hitungan-hitungan selanjutnya itu follow dari kernel yang sudah dibuat. Begitu ya. Jadi, hitungannya secara komputasi, secara komputasi itu sifatnya itu pseudo. Sifat komputasi untuk mengambil decision makingnya itu sifatnya pseudo. Kenapa pseudo? Karena tidak benar-benar memperhatikan angka realnya gitu ya, atau value realnya kan gitu. Nah ini tadi saya sebutkan. Jadi degree signifikansinya itu bukan pada true value-nya, tapi lebih pada pseudonya. Nah sifatnya pseudo nanti itu dilihat tidak dari angka realnya, tapi dari nanti degree-nya antara 0 dan 1 gitu. 0 dan 1. Jadi kalau memang nanti ada angka realnya ya, ada angka, tapi untuk mengambil keputusan, angka realnya itu kemudian disamarkan dengan pseudo saja. Oh kalau gini, kalau tidak terlalu disukai berarti 0 gitu ya. Kalau kemudian disukai berarti 1. Nah kira-kira seperti itu. Jadi memperhatikannya itu pada pseudonya, bukan pada angka realnya. Jadi hitungannya mungkin dibuat sederhana dengan cara seperti itu.
Kemudian dia memperkenalkan beberapa cara mengukur jarak ya, sama seperti hampir semua framework dalam decision making, baik kategori 1, kategori 2. Di sini juga memperkenalkan distance gitu ya. Nah, distance itu kemudian yang agak berbeda yang nanti diperkenalkan oleh Electre itu dia memiliki concordant index dan discordant index. Kemudian juga Veto effect. Veto effect itu semacam threshold gitu ya, semacam itu. Kalau nanti Anda membaca di buku yang lain bahasa concordant index atau discordant index itu mungkin ada perbedaan ya. Ada yang menggunakan kata ini apa namanya plus, di sini disebut sebagai plus, di sini sebagai minus, itu juga ada. Ada yang menggunakan kata concordance dan di sini non concordance gitu juga ada. Jadi istilahnya bisa kalau Anda baca di beberapa literatur yang mungkin ada perbedaan. Tapi intinya sama ya. Jadi kalau dalam Topsis Anda mengenal ada positive ideal solution dan negative ideal solution, itu kan ada matriksnya sendiri membedakan jarak. Nah, ini juga mirip seperti itu, concordant index dan discordant index, cuma dengan model komputasinya Electre, tidak seperti dalam Topsis. Kalau Topsis itu kan jarak dari alternatif dengan hasil hitungan. Kalau di sini lebih kepada ini mengukur preferensi saja. Jadi mengukur preferensinya ini itu dilakukan kalau dalam Topsis itu kan PIS dan NIS itu dilakukan ketika decision making, sudah proses pada step decision making. Tapi kalau yang di sini indeks 2 ini itu sebelum melakukan decision making. Jadi untuk mengukur preferensinya. Kalau misalnya AHP itu sederhana kan ya, untuk mengukur pairwise comparison-nya sangat sederhana, Anda sangat tahu itu. Nah, di sini tuh lebih rumitnya itu justru pada pairwise comparison-nya itu yang kemudian disebut sebagai outrank ya. Jadi kalau dalam kategori Electre itu ada outrank, itu maksudnya ya semacam pairwise comparison tadi, seperti yang saya jelaskan, pairwise comparison versinya Electre. Begitu ya. Ini tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, ini nanti alternatif yang diberi. Jadi ini karena ini sifatnya yang pseudo ini ya. Jadi alternatif itu intinya nggak terlalu penting secara angka. Yang penting itu apakah dia itu acceptable level atau unacceptable levelnya itu di ranking berapa. Jadi angka-angka secara yang true ya, true number itu tidak terlalu penting karena dengan pseudo ini sudah mencukupi gitu ya untuk memilih ranking alternatif gitu ya. Seperti itu. Intinya itu agar terlihat level dari acceptable levelnya itu seperti apa. Apakah very acceptable ataukah sangat tidak acceptable gitu ya. Very unacceptable. Seperti itu. Ya istilahnya seperti karena nanti istilahnya karena tidak dalam decision making itu tidak menggunakan angka real, hanya menggunakan pseudo. Artinya kan memang angka akhirnya itu tidak seperti kategori 1 dan kategori 2 yang real 0, berapa dan sebagainya itu. Hanya cukup ditahu memang ada angka tapi dilihat dari level penerimaannya. Nanti akan lebih mudah kalau dengan contoh. Seperti itu. Kemudian, nah ini model kalau dalam pairwise comparison itu kan Anda mengukur antara berapa ini degree-nya lebih cenderung yang mana antara A dan B kan begitu ya. Kemudian kalau cenderung A dan B berapa levelnya seperti itu ya. Itu ada mirip juga dengan outrank yang dimaksud dengan outrank. Itu modelnya juga seperti ini. Nah nanti preferensinya itu dengan melihat concordant index dan discordant index. Seperti itu. Jadi melihatnya kalau concordance index itu C, A, B itu menunjukkan A at least as good as B. Jadi as good as B itu maksudnya A itu lebih disukai atau sama dengan B gitu ya. Sederhana ya seperti dalam PIS itu ya. Jadi kalau misalnya dalam tulisan nanti C, A, B itu maksudnya adalah A lebih disukai atau sama disukainya dengan B. Kalau discordance berarti sebaliknya. Ini ya, B, ini bahasanya dibalik ya.
B is strictly preferred to A. Discordance. Kalau discordance itu atau bahasanya bisa begini. Jadi kalau A, sekali lagi nanti kalau dalam buku yang lain itu cara menuliskannya bisa berbeda-beda. Ada yang menuliskan A, S, B, begitu juga ada. Ada yang menunjukkan ya seperti yang paling umum, gini paling mudah. A, B, ini intinya sederhananya A lebih disukai atau sama dengan gitulah. Atau sama dengan B, begitulah. Nah, kalau di discordance itu kan sebaliknya ya. Kalau discordance A, B, ini berarti discordance B lebih atau A itu bisa istilahnya itu B gitu ya. Bukan A tidak lebih disukai, istilahnya bukan A tidak terlalu disukai. Mana ini? Aduh, nggak ketemu ininya. Keyboardnya apa sih ini? Jerman. Wait up. Ya, saya balik aja ya biar lebih gampang. Berarti B itu lebih disukai. Sebaliknya kan, lebih disukai atau sama dengan A. Tapi Anda sudah tahu lah maksud saya seperti apa. Saya tadi mau menyebutkan A tidak lebih disukai atau tidak lebih disukai atau sama dengan B. Seperti itu. Tapi bahasa seperti ini lebih pas ya, lebih pas. Jadi kalau A, C, A, B, A lebih disukai atau sama dengan B, minimal at least ya, at least. Kalau ini berarti B jauh lebih disukai. Semacam itu. Strictly preferred to A. Strictly preferred to A. Oh, ya, semacam itu ya. Jadi kebalikannya seperti itu. Lanjut. Saya sebentar A, B. Oh, salah, maaf. Ini begini. Tidak ada yang sama dengan. Ini kan harus sama ya. Jadi CAB itu A lebih besar dari B. Kalau DAB berarti B lebih besar dari A. Semacam itu. Ini yang seperti ini, modelnya yang seperti ini. Oke, lanjut. Kalau yang di elektri 3 itu setahu saya sama dengan. Boleh. Ya, berarti ya kurang lebih seperti ini. Sama saja. Oke, lanjut. Ini nanti saya jelaskan belakangan. Nah, ini kalau Anda perhatikan nanti fokusnya tuh memang pada concordance index dan discordant index gitu ya, concordance dan discordant index, sehingga fokus pada menentukan jarak, di mana jarak itu nanti akan menentukan kernel gitu ya, kernel yang pattern, sehingga kemudian membuat decision makingnya itu sifatnya pseudo, itu bisa ditetapkan semacam ini. Jadi sangat sederhana, tidak terlalu rumit. Jadi nanti langkah-langkahnya itu, nah ini, langkah-langkahnya itu agak lebih banyak ya dibandingkan kategori 1 dan kategori 2. Itu yang saya maksud dari awal sekali bahwa komputasi di kategori yang ketiga itu lebih rumit gitu ya. Lebih rumit karena aspek yang ditambahkan menggunakan kernel itu. Oke, jadi yang langkah pertama itu composing decision matrix. Ini nggak beda seperti yang lain ya. Jadi misalnya ada alternatif apa, kemudian ada kriterianya isinya apa saja, ini tidak jauh berbeda. Kemudian normalisasi decision matrix juga sama. Ini mirip dengan TOPSIS ya. Jadi Anda mengukur normalisasinya dengan rumus ini. Berarti Anda cari kuadrat dari keseluruhan yang ada di sini, yang kalau misalnya di sini, kemudian dibagi dengan nilai kuadratnya, kuadrat di sini, kemudian A11 X11 itu adalah dari ini, A11 dibagi dengan akar kuadrat dari keseluruhan gitu ya, dari keseluruhan yang ada di sini, seperti itu. Anda sudah sangat tahu ini, seperti TOPSIS juga semacam ini, kurang lebih. Jadi langkahnya setelah membuat decision matrix, kemudian normalisasi decision matrix, kemudian weight decision matrix ini juga nggak berbeda seperti yang lain. Anda tinggal, nanti kan ada weight ya. Di sini biasanya ada bobot dari kriteria. Nah, ini kemudian Anda tinggal kalikan di bobot kriteria. Ini step yang ketiga. Nah, kemudian ini yang step keempat ini yang cukup penting, yaitu menentukan kernel atau membuat kernel ya, gitu, membuat pattern. Di sini kalau dalam bahasa yang formal itu determine the set of concordance dan the set of discordance. Kenapa disebut sebagai set?
nanti hasilnya adalah set semacam ini. Itu akan digunakan, patternnya itu akan digunakan selanjutnya untuk membuat decision making gitu ya, dalam proses decision making. Seperti ini. Jadi Anda, kalau ini C ya, concordance. Jadi kalau Anda perhatikan seperti tadi, misalnya CAB, kalau di sini CKL gitu ya, CKL itu diisi oleh set. Di sini isinya adalah angka ya, nanti angka. Kalau misalnya di sini ada C12 gitu ya, di sini juga nanti C12, di sini isinya adalah jika gitu ya, jika value ini dari weight ya, yang di sini yang weight ini tadi. Setelah Anda dapat weight decision matrix, kemudian Anda perhatikan apakah posisi ini ya, Y, KJ itu lebih besar atau sama dengan Y, LJ. Jadi kalau misalnya KJ gitu ya, KJ-nya itu anggap saja 1, 2 gitu ya. Ini 1, 2 di sini. Apakah kalau J dimasukkan 1, 2, misalnya 1 ini Anda masukkan, apakah nilai 1, 1 itu lebih besar atau sama dengan 2, 1 begitu. Gitu ya. Jadi dengan cara melihat, nah itu yang disebut sebagai preferensi outrank itu yang di sini. Jadi melihatnya bukan dari kriteria secara umum gitu ya, tapi melihat angkanya, melihat angka dari hasil dari weight ini tadi. Semacam itu. Nah ini misalnya C1, contoh ya, misalnya yang stepnya tadi, step yang keempat. Jadi kalau misalnya C1, 2, kalau misalnya Anda mau mengisikan angka 1 masuk dalam concordant set, misalnya Anda masukkan 1. 1 itu boleh Anda masukkan, di sini J itu 1 ya. Kalau nilai, ini ya, F, ini contoh saja. Jika nilai tadi ya, Y ya tadi, Y11 itu lebih besar atau sama dengan Y21 begitu. Kalau misalnya seperti itu, memang Y11 lebih besar sama dengan Y21, maka dipilihlah 1 kan begitu ya. 1 dipilih. Dan seterusnya itu berlaku untuk 1, 2 kan, kemudian ada juga 1, 2 dengan kalau 2 otomatis sama ya. Kemudian kalau 3, 4, 5 dan seterusnya tergantung sebanyak apa kriteria yang Anda miliki. Kan begitu. Jadi itu yang jadi model outranknya dalam sebentar. Ini ada. Outranknya dalam elektrik itu dengan cara seperti itu. Seperti pembandingan pairwise tapi lebih detail. Itu yang saya maksud dari awal tadi ya. Semacam itu. Dan nah kemudian discordance-nya itu adalah misalnya ini saya punya itu berapa kriteria, kalau ada misalnya 5 kriteria ya. 5 kriteria, 1 masuk, kemudian 3 masuk, 4 masuk gitu ya. Jadi nanti Anda lihat, berarti discordant index-nya 1, 2 itu ya isinya adalah sisanya saja, sederhananya kan begitu. Nah, ini saya jelaskan dengan agak sedikit berbeda. Jadi 1, misalnya ada sampai 5 ya, berarti 2 dan 5 gitu. Semacam itu saja. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya jadi posisi 1, 1 dan 2, 1, 1 itu lebih disukai daripada 2, 1 kan begitu ya. 1, 3 lebih disukai daripada 2, 3. 1, 4 lebih disukai daripada 2, 4. Kalau begitu berarti untuk discordance-nya berarti menunjukkan discordance. Untuk discordance-nya berarti 1, 2 tidak lebih disukai daripada 1, 2 tidak lebih disukai antara 2, 2 dan begitu. Kemudian 1, 5 tidak lebih disukai dari 2, 5. Kira-kira semacam itu. Gitu ya. Jadi penjelasan. Jadi Anda intinya cari yang concordance dulu, nah nanti discordance-nya mengikuti. Nah, nanti ini yang disebut sebagai, yang saya maksud tadi, kernel tadi. Kernel, jadi pattern, kalau C12 itu patternnya begini, D-nya D12 patternnya begini. Nah, ini Anda lakukan untuk semua
kombinasi dari kriteria gitu ya. Misalnya 1, 2 berarti kan ada 1, 3 kan begitu. Terus ada lagi 1, 4 dan seterusnya. Jadi mirip seperti dalam pairwise comparison-nya HP dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini kemudian menentukan di concordance index dan discordant index. Kalau di sini Anda menentukan kernelnya atau patternnya dalam bentuknya adalah set ini, set semacam ini. Kemudian selanjutnya step yang kelima Anda mendefinisikan concordance index dan discordant index. Concordance index dan discordant index ini masih untuk melihat preferensi ya, masih untuk melihat preferensi. Hitungannya seperti ini. Jadi CKL itu kalau misalnya WJ berarti ini summation saja ya. Jadi penambahan linear summation dari angka weight nih ya, weight-nya. Jadi bukan pada weight decision metric-nya tapi pada weight-nya saja. Nah, ini sudah pseudo ya. Jadi Anda tidak lagi memperhatikan true value tapi pseudo value-nya. Jadi yang diukur hanya bobotnya. Ini kan W itu kan bobot ya. Bobot dari kriteria posisi yang dia masuk dalam concordance set tadi, concordance set gitu ya. Nah, untuk yang discordant index itu agak berbeda. Dia melihatnya dari value dari decision metric-nya di sini. Weight decision metric. Jadi kalau di sini kalau dalam concordance hanya melihat bobot, kalau dalam discordant index ini memperhatikan value dari weight decision metric. Seperti yang dicari adalah maksimum ya, maksimum jarak. Kemudian ini maksimum jarak dari set dari discordance. Kalau ini dibagi dengan maksimum jarak gitu ya, maksimum jarak antara dua posisi matrik ya, tapi untuk keseluruhan. Kalau ini untuk keseluruhan. Jadi kalau misalnya tadi misalnya ada 5 ya. Ada 5 yang di bawah ini maksimum di misalnya di 1 2. Di 1 2 itu berarti dia menghitungnya adalah maksimum dari ini, dari sini tadi ya. Dari saya sebut tulisannya gitu, maksimum 25 gitu aja, tapi tidak sederhana itu ya. Itu kan harus dihitung jaraknya. Kemudian dibagi dengan maksimum keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5 kan begitu. Jadi memperhatikan. Maksudnya ini saya tuliskan sederhana begini saja. Tapi intinya melihat selisih value dari matriks di sini. Value-nya di sini. Kalau concordance index hanya weight-nya saja, tidak melihat value-nya, tapi kalau discordance melihat value-nya. Seperti ini. Ini yang diciptakan oleh Roy. Saya yakin pasti ada sebagian yang protes, kok bisa begitu Bu? Kenapa di sini tidak sekalian saja dibuat cara mengukur jaraknya, melihat preference dengan cara yang mirip gitu ya, tidak sesederhana, tidak yang di sini weight, di sini menggunakan value dari weight matrixnya kan begitu. Nah ini silakan saja nanti kalau Anda tertarik untuk mengembangkan atau memperbaiki gitu ya, memperbaiki dari elektrik gitu ya, itu bisa Anda misalnya propose cara mengukur atau menyusun atau kompos dari concordance index yang baru dan discordant index yang baru. Tapi ini yang diciptakan oleh Roy. Kemudian selanjutnya melihat concordance dan discordance supremasi, atau istilahnya itu menentukan threshold lah ya, menentukan threshold C, threshold dari C itu concordance dan menentukan threshold dari discordance. Kenapa ini penting? Nah ini tadi yang saya maksud bahwa step selanjutnya ini kan sudah mulai mau decision making, ini sudah ketahuan mana yang lebih disukai, mana yang tidak lebih disukai kan gitu ya. Posisi matrik mana yang outrank dengan yang lain, mana yang tidak terlalu outrank dengan yang lain kan kelihatan dari sini nanti. Dari setelah Anda dapat concordance index dan discordant index. Nah, ini proses untuk decision making. Nah, di sini lebih pseudo lagi gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini, maka Anda itu melihatnya itu kalau nanti Anda menentukan threshold ya. Ini untuk menentukan threshold seperti ini seharusnya ini C istilahnya? C threshold ya. Jadi threshold dari concordance
kemudian underline ini C yang underline, kemudian yang underline. Inilah threshold dari concordance, ini threshold dari concordance, dan inilah threshold dari discordance. Hitungnya sederhana sekali, jadi Anda melakukan penjumlahan saja ini, multiple summation ya, multiple summation dua dimensi dari matriks weight tadi yang ini sudah terakhir ya, yang weight decision matrix ini. Tapi yang masuk dalam concordance di sini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria dikalikan dengan banyak kriteria dikurangi 1. Jadi ini konstan ya, ini konstan. Kalau misalnya kriteria 5 tadi, kriteria 5 berarti di sini 5 kali 4 dari 20, 1/20, kemudian di sini penjumlahannya. Kalau Anda ini ya semacam ini harusnya taruhnya di bawah. Nah, setelah Anda ketemu threshold-nya, kemudian Anda bisa melihat decision making dengan cara seperti ini, lebih pseudo lagi. Jadi Anda tidak lagi lihat angka, tapi lihat threshold. Kalau misalnya value gitu ya, value dari weight ini tadi, gitu ya, yang weight decision matrix, tiap-tiap titik matriks itu kan ada value-nya. Jika kemudian value-nya di atas threshold, gitu ya, ini ya, ditunjukkan. Kalau value-nya di atas threshold, maka isinya adalah 1. Kalau di bawah threshold, maka 0. Itu untuk concordance gitu ya. Kemudian discordance juga nggak jauh berbeda. Kalau kemudian ternyata value dari dalam titik matriks yang masuk dalam discordance set itu lebih besar dari threshold, maka 1. Kalau kurang dari sama dengan 0. Jadi hasil dari concordance dan discordance ini nanti adalah kemudian matriksnya ini ya, F dan G itu adalah 1010 isinya nanti. Bukan lagi angka-angka yang ada di weight tadi. Sangat berbeda dengan kategori 1 dan kategori 2 kan begitu kan. Jadi Anda ujungnya nanti melihatnya ini tadi pseudo 01. Jadi not real value tapi pseudo value. Nah, setelah itu kemudian Anda total matriknya seperti apa dengan composing hasil ini tadi ya. Jadi dikalikan saja, sederhana sekali dikalikan posisinya. Kemudian setelah itu Anda bisa melakukan pengambilan keputusan dengan melihat ordering importance berdasarkan matriks dari composing total matrix yang ada di sini. Seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu, tidak begitu sulit ya untuk dipahami. Cuma memang hitungannya akan lebih banyak. Sebenarnya kalau di coding ya nambah beberapa fungsi saja gitu saja. Seperti itu. Oke ya. Nah, saya lanjutkan langsung saja untuk contohnya. Ini contoh yang saya ambilkan dari slide saya yang salah ya sebenarnya, yang sebelumnya, Electre versi lama. Ini sederhana. Kalau Anda perhatikan ini pakai SAW aja bisa kan begitu ya. Jadi ini memang hanya untuk hitungan komputasi. Jadi tolong ketika Anda melihat contoh yang termasuk di semua contoh-contoh yang ada di slide saya itu hanya contoh untuk komputasinya saja. Jadi bukan contoh yang baik, saya akui bukan contoh yang baik untuk memperhatikan karakteristik dari problem. Kan saya sudah sering sampaikan, gunakanlah framework yang sesuai dengan karakteristik problemnya. Kalau problemnya yang begini, Anda gunakan framework yang seperti ini, gitu ya. Kalau kemudian kebutuhan dari penyelesaian problemnya itu yang seperti itu, maka samakan dengan karakteristik frameworknya yang ada yang ini kan begitu. Jadi kan setiap framework itu punya karakteristik kan ya, punya karakteristik. Nah, untuk yang outrank tadi sudah saya sampaikan, dia tidak terlalu spesifik ya, tidak sangat spesifik yang kriteria secara kontennya itu yang seperti apa, problemnya yang seperti apa. Hanya saja, sebelum saya lanjutkan, hanya saja saya tuliskan di sini ya, karakteristik. Walaupun ini karakteristik, walaupun ini belum diaminkan oleh semua researcher, peneliti. Saya pribadi bukan peneliti yang sangat concern pada desain support system, tapi dari beberapa peneliti ya. Jadi ini karakteristiknya jadi catatan ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkan sangat yakin seperti dalam kategori 1 dan kategori 2. Tapi
banyak yang mengatakan bahwa Anda itu boleh menggunakan metode-metode yang masuk dalam kategori ketiga atau yang menggunakan istilahnya tadi ya, ideologinya itu menggunakan outrank yang detail jika gitu ya, Anda punya banyak sekali alternatif. Banyak, bukan kriteria lagi ya. Kalau multi kriteria jelas ya, banyak sekali alternatif. Nah ini, banyak sekali alternatif. Jadi mungkin ribuan. Kayak misalnya Anda yang paling mungkin apa yang kemarin saya sempat sampaikan, oh ini misalnya beasiswa kayak gitu ya. Jadi model, mungkin Anda ingin membuat model sistem pengambilan keputusan pemberian beasiswa itu yang modelnya tidak daftar. Selama ini kan model untuk dapatkan beasiswa harus daftar kan, Anda harus daftar, kemudian mengumpulkan berkas-berkas, kemudian akan diseleksi oleh komite tertentu, kan seperti itu. Kadang-kadang dengan situasi seperti itu, ada sebenarnya orang-orang yang eligible gitu ya untuk dapat menerima beasiswa gitu ya, tapi karena kendala administrasi misalnya, waduh Bu, saya nggak punya akte kelahiran misalnya, atau orang tua saya dari lahir saya tidak tahu bapak saya, misalnya hal semacam itu ya, mungkin ya hal semacam itu menjadi kendala akhirnya untuk membuat seseorang yang sebenarnya eligible tapi tidak bisa kan begitu. Nah akhirnya Anda mungkin mau membuat sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa yang modelnya tidak daftar gitu ya. Artinya apa? Maksudnya semua mahasiswa itu dengan kategori tertentu, misalnya sudah masuk semester berapa? Semester 4 gitu ya. Semester 4 atau ya maksimum semester 4 ya, anggap saja betul begitulah. Itu semua bisa menjadi alternatif kan begitu. Dia mau daftar atau enggak daftar, intinya dengan profilmu itu kamu bisa kami pilih gitu ya untuk penerima beasiswa. Jadi baru kemudian setelah proses gitu ya, setelah proses pengambilan keputusan mungkin dipilih gitu ya, di ranking, oh ada 30 di prodi tertentu gitu ya, kebanyakan. Ada 10 misalnya di prodi tertentu gitu ya. Nah, itu kemudian baru diundang untuk oh kamu kayaknya bisa kami pilih gitu ya. Menurut sistem pendukung keputusan yang kami buat, kalian itu 10 orang ini bisa menjadi kandidat dari sekian berapa ratus. Misalnya satu prodi itu ada 200-300 mahasiswa ya. Itu kan banyak sekali. Oh, kemudian terpilih jadi 10. Nah, seperti itu. Jadi, ada yang mengatakan semacam itu. Jadi, elektre itu cocok kalau alternatifnya banyak. Sebab kenapa? Komputasinya sangat banyak nanti. Nah, kalau dengan model komputasi pseudo, nah itu lebih ringan. Karena modelnya hanya outrank saja. Outrank, mana yang lebih baik, dan sebagainya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh hanya untuk contoh komputasi. Di slide sama seperti di slide yang lama. Nah, ini 4 alternatif. Kalau Anda perhatikan, hampir di sini semuanya itu adalah intangible, ya kan ya. Jadi, mau milih GPS, ada 4 alternatif A1, A2 sampai A4. Kemudian kriterianya ada 1, 2, 3, 4. 4. Reliability, functionality, service, dan accuracy. Ini kan intangible gitu ya. Sifatnya intangible, maka poinnya seperti ini. Pengisian dari reliability itu very dissatisfied gitu ya, kemudian dissatisfied kah atau unsatisfied ataukah satisfied atau very satisfied. Nah, ini kemudian kalau yang sifatnya intangible seperti ini, Anda bisa kemudian buat tangible-nya dengan melihat dengan cara seperti ini, scoring gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa itu rentang gitu ya, rentang diangkakan. Tapi tanpa ini pun, nah yang menarik ya, tanpa ini pun, tanpa harus diangkakan semacam ini ya, elektre itu kalau karena modelnya outrank gitu, itu nggak masalah gitu ya. Anda tidak harus dengan mengangkakan pun bisa gitu ya, seperti itu. Jadi oh mana ini yang lebih VD, misalnya VD dengan U, berarti kan U lebih baik, unsatisfied lebih baik daripada very dissatisfied. Nah seperti itu. Menyenangkannya kalau elektre seperti itu, tidak harus selalu mengangkakan, tapi kalau mau diangkakan juga tidak apa-apa, sebagai guide saja kan gitu. Langkahnya seperti biasanya, step 1 decision matrix. Nah ini ya, bisa Anda buat seperti ini. Kemudian nah weight-nya sudah ditentukan ya. Saya tidak bicara bagaimana menentukan weight-nya seperti apa. Atau bisa juga Anda buat seperti ini. Ini tadi ketika sudah ditangiblekan, sesuatu yang intangible seperti ini ditangiblekan. Jadi dua-duanya boleh decision matrix. Kemudian langkah yang kedua, normalisasi. Ini normalisasinya dengan rumus ini Anda dapatkan seperti ini untuk setiap titik matriks gitu ya. Kemudian weight-nya.
Jadi dikalikan. Hasilnya semacam ini untuk A1 dan seterusnya. Nanti sederhana sekali. Kemudian artinya Anda bisa gunakan komputasi yang ringan atau decode juga masih memungkinkan. Nah, langkah yang keempat, nah ini yang agak masuk ke perbedaannya dengan yang lain. Anda menentukan kernel gitu ya, menentukan kernel untuk membuat pattern dari concordance dan discordance. Jadi set of concordance dan set of discordance. Jadi ini tadi langkahnya seperti yang saya tunjukkan di tadi ya, contohnya sederhana. Jadi misalnya nih 1, 2. Misalnya Anda mau melihat C12. Anda lihat di atas C12 ini. 12 yang mana? C12. 1, 2 kan nggak boleh sama ya di sini, kok nggak 1, 1 Bu, nggak boleh kalau 1, 1 atau 2, 2 itu nggak boleh, 3, 3, 4, 4 itu tidak boleh. Jadi nanti untuk membuat ya nih garis kosong di sini ya, seperti juga matriks keputusan yang lain. 1, 2 itu yang mana? Ini kan ya 1, 2. 1, 2 kalau misalnya mau 1 ya, salah. Kalau misalnya 1, 2 salah. Kemudian Anda mau membandingkan dengan angka 1, berarti apakah 1, 1 lebih baik dari 2, 1? Apakah 1, 1 lebih disukai daripada 2, 1? Oh iya, benar ini ya kan, 0,040 itu lebih tinggi dari 0,027. Berarti ini lebih disukai kan karena angkanya lebih tinggi. Jadi Anda tuliskan 1 masuk di set concordance. Gitu ya, seperti ini. Kemudian 3. Bu, kenapa 2 nggak masuk? Kalau mau dicek bisa saja 2 misalnya. Kalau 2 berarti 1, 2 dan 2, 2. 1, 2 dan 2, 2. Ini nggak masuk ya. Ini kan nggak boleh ada yang sama. Kalau di sini nggak boleh ada yang sama. Nggak ada 2, 2 itu nggak ada. Kemudian, jadi karena mau dibuat matriksnya tadi loh. Jadi tidak perlu di. Kemudian misalnya, kalau misalnya atau sama saja sebenarnya juga. Sebentar. Mau dihitung atau tidak dihitung? Oh, salah, maaf. Harus dihitung. Salah. Jadi, enggak. Yang tidak boleh dihitung nanti yang di bagian sini. Nah, ini, maaf. Oke. Ini tetap dihitung ya. Misalnya, Anda mau lihat 2. 2, apakah 1, 2 dengan 2, 2 lebih baik? 1, 2. Ini ya, 1, 2 dengan 2, 2 itu lebih baik. Atau 1, 2 lebih disukai daripada 2, 2. Tidak kan ya? Di sini 0,05, di sini 0,14. Berarti nggak masuk. Ya kan? Di sini nggak ada. 2 di sini nggak ada. Kemudian 3. 1, 3 dengan 2, 3. 1, 3 mana ini? Apakah ini lebih disukai daripada 2, 3? Oh iya, 0,18 lebih tinggi daripada 0,09. Berarti masuk 3. Dan seterusnya seperti itu. 4. Apakah 1, 4 lebih disukai daripada 2, 4? Kan gitu ya. Oh iya, betul. Ini 0,025 lebih disukai daripada 0,020. Berarti ini masuk di sini. Concordance kernel, dan untuk set dari concordance-nya itu adalah 1. Untuk C12 itu adalah 1, 3, 4. Berarti discordance-nya ya, karena di sini ada 4 kriteria berarti 2. Memang iya kan, 2. Nah, seperti, dan itu Anda lakukan untuk semua pairwise gitu ya. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Kecuali yang tadi ya, bukan 2, 2, 3, 3, 4, 4 nggak boleh. Seperti itu, karena nanti masuknya di sini. Oke ya, semacam itu hasilnya. Ini nanti Anda bisa bahas. Kemudian langkah selanjutnya, menyusun concordance index dengan melihat ini tadi hitungannya, dan discordance dengan rumusnya ini. Kalau Anda perhatikan hasilnya, jadi misalnya ini concordance index, karena tidak ada satu-satu ya. Jadi C yang di sini. Berarti kan 1, 3, 4 ya di sini. Sebentar. 1, 3. Di sini posisinya 1, 3 kan di sini ya. Nah, 0,85 itu hasil penjumlahan weight dari 1, kriteria 1, weight dari kriteria 3, dan weight dari kriteria 4. Kita lihat weight di atas. Ini ya, 1, 3, 4 ya. 0,35 ditambah 0,2 ditambah
0,3 itu hasilnya adalah 0,85. Gitu saja. Ini ya. Dan semuanya Anda tuliskan seperti itu. Ini kan tidak ada yang tadi ya. Saya mohon maaf tadi yang step ini saya juga sudah sampai di sini tadi belum. Jadi seperti ini ya. Untuk concordance index. Kemudian untuk discordance index ini agak sedikit rumit karena Anda harus mengukurnya itu tidak pada weight tapi pada selisih. Pada selisih misalnya A1 ini D ya, D12. Ini yang ini ya, D12. D12 itu berarti Anda mencari selisih. Anda mencari selisih di sini kan. Selisih Y ya. Weight 12 selisihnya dengan 22 itu berapa? Tapi absolut ya, Anda perhatikan ini angkanya absolut. Jadi mau minus atau positif sama saja. Jadi Anda mengukur ini dari weight di sini ini ya. 2 ya. 1 lupa saya. 1 2 dengan 22. 1 2 dan 22. Ini dengan ini. Ini tuh jaraknya berapa kan gitu ya. Berarti jaraknya sekitar 0,0 berapa gitu ya. Itu ya. Itu. Ini untuk mendapatkan angka di sini karena cuma 1. Tapi kemudian maksimum di sini berarti Anda harus menghitung keseluruhan semuanya yang ada di sini. Maaf, yang di sini jarak yang ada di sini. Yang keseluruhan 1 2 3 4 5 jarak yang ada 1 2 3 4 5 di sini ya. Ini sebentar. 1 2 iya, Berarti Anda hitung semua jarak 1 2 dengan 1 2 3 4 gitu ya. Jadi 1 ini jaraknya ini dengan ini mana yang paling tinggi ya? Maksudnya ini yang tertinggi yang mana? Ini jarak dengan ini, jarak dengan ini. Yang maksimum yang mana? Jaraknya dengan ini dan ini. Kemudian ketemu, sayang saya tidak tunjukkan di sini, tapi nanti Anda bisa buat latihan ya. Nanti kalau ketemu mana yang maksimum, jarak yang paling maksimum mana, dibagi gitu aja. Hasilnya kemudian ini 0,608 dan seterusnya. Anda buat untuk discordant index dengan cara seperti itu semuanya. Seperti itu ya. Nah, kalau 1 itu berarti maksimum jarak untuk discordant set itu sama dengan maksimum jarak dengan keseluruhan dari kriteria. Begitu. Oke ya. Setelah ketemu concordance index dan discordant index, maka menentukan threshold. Hasilnya seperti ini. Anda gunakan rumus ini untuk mendapatkan threshold dari concordance dan mendapatkan threshold dari discordance. Suara saya masuk enggak sih? Nah ini. Dengan cara seperti ini. Berarti ini Anda matriks 2 dimensi ya ini ya. Berarti Anda tambahkan penjumlahan saja. Penjumlahan dari matriks 2 dimensi. Dari concordance index yang di sini ya. Di sini ini. Ini concordance index dan discordant indexnya. Nah, Anda kemudian mengukur, ditambahkan gitu ya. Ditambahkan misalnya ini berarti di sini. Ini penjumlahan. Ini penjumlahannya berapa kan gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini, ditambahkan ini, kemudian dibagi dengan 20. Karena ya tadi kok 20. Kalau ini 4 kriteria ya, kalau 4 kriteria berarti 4 kali 3, 12. Nah, seperti hasilnya semacam ini. Itu ya. Karena saya tidak tunjukkan ini ya. Coba nanti Anda cek ya, kalau ada yang keliru, saya khawatir seperti slide sebelumnya, saya salah hitung. Kalau nanti saya salah hitung, tolong dikoreksi ya, mohon maaf. Nah, tapi hitungannya seperti ini, anggap saja betul. Kemudian Anda ketemu threshold-nya seperti ini dari hitungan, kemudian concordance threshold-nya dapat, discordant threshold-nya juga dapat, kan begitu? Kemudian Anda menentukan ini supremasi matriks. Supremasi matriks untuk concordance, supremasi matriks concordance dan supremasi matriks dari discordant. Hitungannya sederhana. Kalau misalnya angkanya di atas threshold berarti 1, kalau di bawah threshold berarti 0. Begitu saja, pseudo gitu. Anda perhatikan ini
1 itu berapa? 0, ya concordance ya. 0,85, 0,85, 0,85, 0,5. Semuanya di atas threshold. Thresholdnya 0,6. Berarti 1, 1, 1 gitu. 1, 1, 1. Ini ya, 1, 1. Dan seterusnya untuk semuanya. Begitu juga untuk discordance. Discordance itu kalau misalnya ini ya dari angka ini 0,608. Kemudian thresholdnya 0,721. Berarti kan di bawah threshold. Berarti 0. Nih 0, 0, 0. Semuanya di bawah threshold. Karena 0,608, 0,602, 0,601 ini semuanya di bawah threshold karena threshold 0,721 ya kan. Sehingga di situ maka di supremasi discordance-nya, matriks supremasinya adalah 0, 0, 0 dan seterusnya gitu ya, Anda cek. Kemudian total matriksnya itu perkaliannya saja, multiplication, perkalian multiplication. Jadi misalnya di sini di A12 ini kan ada 1 ada 0 dikalikan 1 kali 0 ya 1 0 kan begitu. Kemudian ada 1 kali 0 ya 0 kan begitu. 1 kali 0 ya 0 kan begitu dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian Anda ketemu summation dari pseudonya itu berapa? Anda tambahkan di sini 0, 0, 0, 0 kan di sini berarti. Terus di sini 0, 1, 0 berarti di sini 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 di sini ya. Jadi yang 1 itu cuma A2. Begitu ya. Sehingga kemudian dipilihlah yang terbaik adalah A2. Begitu. Ya tentu saja untuk nanti hitungan yang lain tidak sesederhana ya. Mungkin nanti di sini ada jadi counting gitu ya, countingnya. Kalau misalnya di 1 1 berarti sini 2, kalau di sini 1 berarti di sini 1. Kalau di sini misalnya 1 1 1 berarti 3 kan begitu. Kalau di sini 0 0 0 berarti 0 kan begitu. Dan dari situ kan ketahuan nanti rankingnya itu seperti apa. Nah, kalau seperti ini hanya kelihatan yang jelas diterima itu A2, yang lain tuh 0 0 itu sangat tidak diterima kan itu. Unacceptable level. Nah, itu. Seperti ini saja untuk elektre 1 ya, elektre 1. Dan elektre 1 itu menjadi basic untuk elektre yang lain. 2, 3, 4, 5. Oke ya. Seperti ini untuk elektre. Tadi ada sedikit kekeliruan, mohon maaf. Tapi semoga sudah bisa dipahami ya. Jadi karakteristik framework baik dari sisi latar belakang dan komputasinya semoga bisa dipahami. Begitu saja saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.